wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Nur Elilia dari jurusan Ekonomi Syariah kelas ES 7M. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil laporan praktik pengalaman lapangan saya yang berjudul Peran Industri Mebel terhadap Penyerapan Tenaga Kerja, Pengembangan UMKM, dan Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat. Studi kasus pada usaha Maju Jaya Mebel. Kegiatan praktik pengalaman lapangan atau PPL tahun 2020 gelombang 3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung sedikit berbeda dengan PPL pada tahun-tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan karena adanya pandemi virus COVID-19 yang mulai muncul sejak awal bulan Maret sampai bulan Oktober tahun 2020 atau saat ini masih belum usai. Oleh karena itu, kegiatan praktik pengalaman lapangan atau PPL dilakukan di desa masing-masing atau dalam hal ini disebut sebagai PPL VDR atau virtual dari rumah. Untuk pengambilan data maupun informasi dalam praktik pengalaman lapangan yaitu dilakukan dengan teknik observasi maupun wawancara. Dalam kesempatan kali ini, untuk memperoleh data dilakukan dengan observasi, yaitu dengan dijadwalkan pada pagi maupun sore hari serta kegiatan wawancara dilakukan pada malam hari. Pada kesempatan kali ini, praktik pengalaman lapangan yang saya lakukan adalah dengan memilih tema lembaga perekonomian yang ada di desa. Dalam hal ini, saya memilih usaha Maju Jaya Mebel yang berlokasikan di Jalan Bromo nomor 13 RT 1 RW 2 Desa Sukorejo, Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar. Jarak lokasi usaha Maju Jaya Mebel yaitu sekitar 500 meter dari rumah saya. Usaha Maju Jaya Mebel ini memiliki jam kerja yaitu buka pada setiap hari Senin sampai Sabtu pukul jam 7 pagi sampai pukul 5 sore. Yang melatar belakangi saya untuk memilih penelitian ini adalah usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM adalah usaha produktif yang dimiliki oleh perorangan maupun badan usaha yang telah memenuhi kriteria sebagai usaha mikro. UMKM memiliki peranan yang sangat penting dalam perekonomian di Indonesia. Di antaranya adalah dengan adanya UMKM ini dapat mendorong terciptanya lapangan kerja baru sehingga dapat mengurangi jumlah pengangguran yang ada di Indonesia. Selain itu, dengan adanya UMKM ini dapat berperan penting untuk mendorong laju pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan pendapatan daerah. Sektor UMKM ini tidak terlepas dari adanya peran home industri yang kian berkembang pesat. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya home industri itu tidak hanya muncul di pusat-pusat perkotaan saja, melainkan juga tumbuh di pedesaan. Oleh karena itu, UMKM ini semakin banyak diminati oleh masyarakat. Selain untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, juga untuk meningkatkan kreativitas dan inovasi masyarakat. Pembangunan industri atau UMKM ini dilatar belakangi oleh beberapa hal, yaitu yang pertama, sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin banyak. Yang kedua, untuk meningkatkan pendapatan
masyarakat. Yang ketiga, untuk menghasilkan suatu teknologi yang canggih dan berdaya guna, serta dapat melibatkan masyarakat untuk ikut aktif berperan dalam upaya peningkatan UMKM maupun industri. Pada dasarnya, industri UMKM ini bertujuan untuk yang pertama, meningkatkan kesejahteraan maupun kemakmuran masyarakat secara adil dan merata. Yang kedua, meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara bertahap serta dapat meningkatkan stabilitas ekonomi nasional. Di Indonesia terdapat undang-undang yang mengatur tentang perindustrian. Hal ini dapat diketahui dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang perindustrian. Di Indonesia memiliki berbagai macam jenis industri. Namun, dalam hal ini, jenis industri UMKM yang paling cocok digunakan adalah industri kecil, karena peranan industri kecil dalam konteks nasional maupun lokal pada dasarnya berwujud penyerapan tenaga kerja. Secara umum, industri yang ada di pedesaan dibagi menjadi 3, yaitu industri kecil, industri rumah tangga, serta industri kerajinan. Karena pada dasarnya industri-industri ini tidak memerlukan tingkat pendidikan yang tinggi, tetapi hanya memerlukan keterampilan, ketelitian, dan ketekunan. Contoh UMKM ataupun industri yang dimaksud dalam hal ini yaitu industri mebel. Alasan penulis memilih industri mebel dalam hal ini adalah dengan mempertimbangkan banyaknya sektor-sektor industri mebel yang ada di Desa Sukorejo, Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar. Hal ini didukung dengan lokasi yang strategis, mudahnya pasokan bahan baku, dan akses transportasi yang mudah. Apalagi hal ini juga didukung dengan mata pencaharian masyarakat Desa Sukorejo sebagian besar tidak hanya sebagai petani, tetapi sebagian besar juga bekerja sebagai industri atau pengusaha ataupun kerajinan mebel. Sehingga hadirnya industri mebel ini dapat berperan dalam menyumbangkan peningkatan taraf hidup masyarakat maupun meningkatkan peran sektor UMKM. Oleh karena itu, saya tertarik untuk meneliti penelitian ini dengan judul Peran Industri Mebel Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja, Pengembangan UMKM, dan Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Studi Kasus pada Usaha Maju Jaya Mebel. Lembaga yang pertama yaitu sejarah awal mula Usaha Maju Jaya Mebel. Usaha Maju Jaya Mebel merupakan salah satu dari sekian banyaknya industri-industri mebel yang ada di Desa Sukorejo, Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar. Usaha Maju Jaya Mebel ini memproduksi berbagai macam jenis perabotan rumah tangga yang berasal dari kayu. Contohnya meja, kursi, almari, dipan, buffet, jendela, pintu, dan lain sebagainya. Usaha Maju Jaya Mebel yang didirikan oleh Bapak Muhammad Haryanto telah berdiri sejak tahun 2008. Artinya, per hari ini sudah berdiri selama 12 tahun. Itu artinya menjadikan jalan panjang yang harus dilalui oleh Maju Jaya Mebel sehingga bisa menjadi industri mebel yang cukup ternama di Desa Sukorejo, Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar. Selain itu, dalam usaha Maju Jaya Mebel telah memiliki surat izin usaha perdagangan atau SIUP yang telah diajukan oleh Bapak Muhammad Haryanto sejak tahun 2010. Awal mula berdirinya usaha Maju Jaya Mebel adalah karena keinginan yang kuat dari Bapak Muhammad Haryanto yang ingin
berusaha mendirikan usaha mebel sendiri. Hal ini dilatar belakangi karena menurut Bapak Muhammad Haryanto tidak adanya perkembangan kalau beliau ikut kerja dengan orang lain, serta dengan adanya desakan ekonomi maupun kebutuhan yang semakin banyak. Sebelum memiliki usaha Maju Jaya Mebel yang sedang berkembang pesat saat ini, pemilik usaha yaitu Bapak Muhammad Haryanto pernah ikut bekerja dalam bidang yang sama yaitu mebel selama kurang lebih 5 tahun. Dalam perjalanan usahanya, Bapak Muhammad Haryanto memulai usaha sedikit demi sedikit dengan modal awal 800.000 dengan pinjaman uang dari bank. Berbekal dengan ilmu dan pengetahuan dari tempat kerja terdahulu, Bapak Haryanto memberanikan diri untuk membuka usaha Maju Jaya Mebel hingga berkembang pesat saat ini. Awal mulanya Bapak Muhammad Haryanto ikut berperan dalam proses pembuatan hingga barang jadi di usaha Maju Jaya Mebel serta dibantu oleh 2 orang karyawan. Hingga lambat laun, usaha Maju Jaya Mebel ini telah dikenal oleh masyarakat luas, tidak hanya di Jawa saja, melainkan di luar Jawa. Hingga saat ini memiliki jumlah karyawan sebanyak 25 orang. Dalam proses pemesanan, Maju Jaya Mebel ini mengedepankan 3 proses. Yang pertama yaitu direct selling, yaitu dengan membeli langsung dari toko di usaha Maju Jaya Mebel yang beralamatkan di Jalan Bromo nomor 13 RT 1 RW 2 Desa Sukorejo, Kecamatan Sutajayan, Kabupaten Blitar. Yang kedua yaitu melalui media sosial berupa Facebook dan melalui laman web yaitu www.majujayamebel.business.site. Visi dan misi usaha Maju Jaya Mebel. Yang pertama adalah visi usaha Maju Jaya Mebel adalah menjadikan usaha mebel senantiasa berkembang, produktif, inovatif, dan kompetitif. Sementara itu, misi dari Maju Jaya Mebel adalah senantiasa memberikan kualitas produk nomor 1, barang bermutu dan terjamin kepada pelanggan, serta memberikan kepuasan terhadap pelanggan maupun calon konsumen. Selanjutnya yaitu struktur organisasi Maju Jaya Mebel. Struktur organisasi Maju Jaya Mebel ini adalah struktur lini, di mana pelimpahan kekuasaan secara langsung dilakukan oleh pimpinan lembaga terhadap bawahannya. Dalam hal ini, struktur organisasi dalam usaha Maju Jaya Mebel yang dimaksud adalah urutan pertama yaitu pemilik usaha, yakni Bapak Muhammad Haryanto. Urutan di bawahnya yaitu karyawan-karyawan. Karyawan-karyawan ini terdapat 25 orang. Dalam hal ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama pada bagian pemotongan kayu terdiri dari 4 orang. Pada bagian produksi kursi 5 orang. Pada produksi meja 6 orang. Pada produksi dipan 3 orang. Pada bagian pengukir 1 orang. Dan pada bagian melitur atau memoles sejumlah 6 orang. Permasalahan di lapangan. Adapun keberhasilan usaha Maju Jaya Mebel dalam produksinya, tentunya terdapat permasalahan-permasalahan lapangan yang saya temui sewaktu melakukan praktik pengalaman lapangan atau PPL. Di antaranya adalah yang pertama, harga kebutuhan masyarakat yang naik. Hal ini diakibatkan karena pasokan kebutuhan yang semakin menipis, tetapi permintaannya semakin banyak. Hal ini juga terjadi pada
produk-produk maupun bahan baku yang digunakan dalam industri mebel ini. Contohnya adalah kayu, mesin, maupun perlengkapan-perlengkapan industri mebel lainnya yang juga ikut mengalami dampak kenaikan. Yang kedua yaitu masih banyaknya bagian-bagian yang belum tersentuh secara maksimal. Artinya ada beberapa bagian produksi yang terbengkalai karena kurangnya tenaga kerja. Sementara itu permintaan pesanan yang terus meningkat. Yang ketiga yaitu banyaknya sisa-sisa limbah dari proses produksi mebel, yaitu seperti emput atau serbuk kayu serta kayu-kayu kecil yang masih berserakan pada usaha Maju Jaya Mebel. Yang keempat yaitu Maju Jaya Mebel telah memasarkan produknya tidak hanya di Jawa saja tetapi di luar Jawa seperti di Kalimantan, di Papua, Sumatera, dan Bali. Namun dalam hal biaya logistik yang masih tergolong tinggi menyebabkan transportasi kirim barang maupun pengiriman bahan baku dari daerah menjadi terkena dampaknya. Sehingga menyebabkan Maju Jaya Mebel enggan untuk melakukan proses pengiriman barang hingga keluar wilayah atau daerah. Hubungan industri mebel terhadap penyerapan tenaga kerja, pengembangan UMKM, dan peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Yang pertama yaitu hubungan industri mebel terhadap penyerapan tenaga kerja. Salah satu industri kecil yang terkemuka di Desa Sukorejo, Kecamatan Sutajayan, Kabupaten Blitar adalah industri mebel. Dalam hal ini adalah salah satunya Maju Jaya Mebel. Maju Jaya Mebel memiliki permintaan pesanan yang selalu ada. Apalagi hal ini juga didorong dengan pada waktu-waktu tertentu yang mengakibatkan pesanan melonjak, serta adanya target yang diberlakukan oleh Bapak Muhammad Haryanto sebagai pemilik usaha mebel yang mentargetkan 50 produk setiap harinya walaupun tanpa ada pesanan. Sehingga dalam hal ini mau tidak mau usaha Maju Jaya Mebel membutuhkan karyawan yang lebih banyak lagi. Pada dasarnya, Maju Jaya Mebel telah memiliki karyawan sejumlah 25 orang. Dalam hal ini, Maju Jaya Mebel memberlakukan pembagian kerja dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama yaitu kegiatan proses produksi dilakukan dalam rumah. Dalam rumah di sini yaitu dalam usaha Maju Jaya Mebel yang berlokasikan di Desa Sukorejo serta dikerjakan oleh karyawannya di rumah masing-masing. Hal ini tentunya dengan mempertimbangkan beberapa hal. Yang pertama, untuk menghemat daya listrik. Yang kedua, untuk efisiensi waktu, dan yang ketiga untuk menghemat ruang tempat produksi. Para karyawan Maju Jaya Mebel tidak hanya berasal di Desa Sukorejo, Kecamatan Sutajayan, Kabupaten Blitar saja, tetapi juga berasal di desa atau di luar desa. Misalnya dalam hal ini ada yang berasal di Desa Bulu, di Desa Sutajayan, di Desa Jegu, di Desa Jinglong, di Desa Kembangarum, Pehpulo, dan Kademangan. Namun mayoritas para karyawan Maju Jaya Mebel ini berasal dari luar Desa Sukorejo, Kecamatan Sutajayan, Kabupaten Blitar. Yang kedua yaitu peran industri mebel terhadap pengembangan UMKM. Maju Jaya Mebel telah berdiri sejak tahun 2008. Hal ini tentunya bukan waktu yang singkat dan sudah waktu yang matang
dalam menghadapi suatu permasalahan. Selain telah memiliki SIUP atau Surat Izin Usaha Perdagangan sejak tahun 2010 untuk mempertahankan eksistensinya di tengah-tengah banyaknya industri mebel, usaha Maju Jaya Mebel memiliki strategi khusus untuk meningkatkan pendapatan usahanya. Karena pada dasarnya semakin banyak pelaku UMKM yang hadir menuntut pemilik usaha senantiasa harus mengasah inovasi maupun kreativitas guna meningkatkan daya tarik konsumennya. Strategi usaha Maju Jaya Mebel dalam hal ini yaitu dengan memberikan kualitas yang bermutu dan terjamin. Selain itu, Maju Jaya Mebel ini juga mengeluarkan produk-produk terbaru, baik dari mulai motif maupun ukiran yang baru, serta dengan adanya target dari pemilik usaha Maju Jaya Mebel yang menghendaki 50 produk per tiap harinya walaupun tanpa ada pesanan. Di samping itu, yang membedakan antara Maju Jaya Mebel dengan industri mebel lainnya adalah dalam industri mebel ini menggunakan berbagai jenis macam kayu, baik kayu jati maupun kayu rimba, yang diperoleh dari perhutani maupun dari produsen kayu di luar wilayah. Serta dalam sektor pasaran, usaha Maju Jaya Mebel ini telah berlalu lalang tidak hanya di Jawa saja, tetapi juga di luar Jawa, misalnya di Kalimantan, di Sumatera, Papua, maupun di Bali. Yang ketiga yaitu peran industri mebel terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Hadirnya industri mebel di tengah-tengah masyarakat membuat masyarakat di sekitar area Maju Jaya Mebel memanfaatkan peluang usaha walaupun hanya masyarakat minoritas. Usaha kecil-kecilan ini berangkat dari sisa limbah industri mebel yang sudah tidak terpakai. Dalam hal ini contohnya adalah emput atau serbuk kayu dan kayu kecil-kecilan. Kayu-kayu kecil yang sudah tidak terpakai ini dijadikan sebagai miniatur mobil-mobilan. Selain itu, sisanya dijual sebagai kayu bakar. Sementara itu, emput atau serbuk kayu digunakan sebagai bahan kombinasi mebel seperti alat dempul, yaitu kombinasi dari serbuk kayu atau emput dengan lem kayu. Serta emput atau serbuk kayu juga bisa dimanfaatkan sebagai media tanam ataupun sebagai kayu bakar untuk proses masak-memasak. Nah, dari pembahasan tersebut di atas dapat diambil kesimpulan bahwasannya Maju Jaya Mebel telah memiliki atau telah mempunyai pengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja, pengembangan UMKM, dan peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Walaupun belum sepenuhnya maksimal, tetapi dalam hal ini industri atau usaha Maju Jaya Mebel senantiasa melakukan produktivitas atau menghasilkan produk-produk yang berkualitas, bermutu, dan terjamin guna meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat dan pendapatan usahanya sendiri. Strategi Maju Jaya Mebel dalam menghadapi COVID-19. Adanya pandemi COVID-19 yang ada di Indonesia sejak awal bulan Maret sampai bulan Oktober tahun 2020 hingga saat ini belum usai. Hal ini tentunya memberikan dampak pada semua sektor tak terkecuali di sektor ekonomi, yaitu pada industri mebel. Pada usaha Maju Jaya Mebel mengalami dampak akibat COVID-19 yaitu adanya penurunan penjualan. Menurut pemaparan Bapak Muhammad Haryanto sebagai pemilik usaha Maju Jaya Mebel, penjualan di usahanya mengalami penurunan
hingga 30%. Padahal awal mulanya sebelum adanya dampak COVID-19 mengalami pendapatan maupun kenaikan pendapatan di angka kisaran 80% sampai 100%. Walaupun mengalami penurunan pada bagian penjualan, hal ini tidak menyurutkan semangat Bapak Muhammad Haryanto untuk senantiasa berkarya menghasilkan produk-produk baru, memberikan harga yang miring, serta pemberian diskon hingga free ongkir. Hal ini digunakan untuk menarik konsumen sehingga dapat meningkatkan peningkatan penjualan. Selain dilakukan dengan ikhtiar, tidak lupa Bapak Muhammad Haryanto juga menyertai dengan doa supaya usahanya semakin maju dan berkembang. Hal ini juga didukung dengan adanya kebijakan pemerintah, yaitu dengan pemberian modal usaha maupun BLT serta adanya kebijakan new normal. Alhasil, seiring berjalannya waktu, usaha Maju Jaya Mebel ini dapat bangkit dari keterpurukan akibat COVID-19. Hal ini tentunya menjadi angin segar bagi segala sektor perindustrian dari industri kecil maupun industri menengah, tak terkecuali pada usaha Maju Jaya Mebel. Tadi presentasi dari hasil laporan praktik pengalaman lapangan atau PPL saya yang berjudul Peran Industri Mebel terhadap penyerapan tenaga kerja, pengembangan UMKM, dan peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat, studi kasus pada usaha Maju Jaya Mebel. Apabila ada salah kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.